warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Juwiring. Saya mahasiswa BPJ dalam jabatan tahap 1 Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi iman kepada malaikat. Kepada Bapak dan Ibu dosen, mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat. Pada kesempatan hari ini ya, kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan senantiasa dimudahkan oleh Allah ya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ya, kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan lancar. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan salah satu untuk memimpin doanya. Siapa yang mau memimpin? Oh ya, Mas Fatih ya, silakan. Siap ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya, Mas Fatih sudah memimpin kita. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, sebagai rasa cinta kita terhadap ya tanah air negara kita, sebagai wujud nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Sudah apa semua ya? Sudah ya. Yuk bersama-sama hitungan ya, dari 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, hadiah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, karya takdir makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, kalian semangat menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak ya, selanjutnya siapkan Al-Quran kalian ya, dikeluarkan, kita lakukan tadarus terlebih dahulu. Nah, untuk tadarusnya kita baca surat Anas, Falaq, dan Al-Ikhlas ya. Silakan di ya, buka katanya ya. Sudah semuanya? Sudah. Sekarang mari kita mulai tadarusnya, mulai dari surat Anas. Apa terlebih dahulu ya? 1, 2, 3.
belum jadi. Absen 1 Mas Fadil Fatoni. Hadir Bu. Absen 2 Mas Adi Hermawan. Hadir Bu. Absen selanjutnya Mbak Anissa Wiwin. Terus kemudian Mbak Ija Indri. Mbak Asa Ratri. Mbak Ima. Hadir tidak? Oh, sakit. Oh ya, tapi ada izinnya enggak? Ada. Oh ya. Ya, kita silakan ya. Semoga Mbak Ima sudah sehat dan bisa baru lagi ya dengan kita semua. Selanjutnya Mbak Fitri Ramadhani. Ardina. Ilham. Satria Yudi. Randy Utomo. Naufal. Dimas Akbar. Alhamdulillah ya. Ini ada satu yang tidak masuk, Mbak Ima ya, karena tidak menyukai. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya untuk pelajaran hari ini. Jadi untuk pelajaran hari ini kita akan membahas materi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Materi iman kepada malaikat-malaikat Allah, di mana materi iman kepada malaikat Allah ini termasuk dalam tabel 3.4, yaitu analisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Adapun ya tujuan dari materi iman kepada malaikat ini yang nanti dijalankan setelah selesai kalian mempelajari materi ini, itu diharapkan kalian bisa menganalisis makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian kalian juga bisa menelaah dalil yang menunjukkan iman kepada malaikat-malaikat Allah sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Kemudian kalian diharapkan juga bisa mengidentifikasi perilaku tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Setelah itu kalian juga diharapkan bisa menyimpulkan tentang materi iman kepada malaikat. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menunjukkan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Nah, itu tadi ya tujuan di mana kalian diharapkan ya bisa melaksanakan apa yang sudah kita pelajari pada materi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, selanjutnya ya ini kaitannya dengan materi iman kepada malaikat ya, bahwasanya iman kepada malaikat-malaikat Allah itu termasuk rukun apa anak-anak? Siapa yang tahu? Rukun apa? Ya, ya termasuk rukun iman. Rukun iman yang berapa? Iman kepada malaikat. Oh iya, iman, rukun iman yang kedua. Nah selanjutnya
Jadi ya pengertian iman kepada malaikat Allah. Mungkin ada yang tahu ya, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ya, ada 6. Siapa yang bisa menyebutkan rukun iman itu ada 6? Siapa? Rukun iman itu ada 6. Saya, Bu. Ya, Mbak Vera. Yang pertama, iman kepada Allah. Ya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman. Yang iman kepada ketetapan Allah. Ya. Yang keempat, iman kepada Rasul dan Nabi. Ya. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada wajah dan kodrat. Iya, betul ya. Betul ya. Jadi iman, rukun iman itu ada. Nah, yang pertama apa tadi? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, iman kepada iman kepada Allah. Kemudian yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Kemudian yang keenam, yaitu iman kepada nanti ya, nanti materi yang akan kita pelajari berkaitan dengan iman kepada malaikat Allah. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini Bu Guru akan menayangkan ya, atau akan menampilkan video kaitannya dengan perilaku iman kepada malaikat Allah. Nah, coba nanti ya, video itu nanti kalian amati. Ya, kalian lihat, kalian amati. Anak-anak ya, itu tadi video yang sudah ibu tayangkan. Coba ya sekarang dari video tadi, dari video yang sudah kalian lihat tadi, mungkin di antara kalian ada tanggapan ya. Silakan. Siapa? Ya, Mas Fadil. Dia tadi menampilkan orang yang sedang berbagi dengan temannya. Jadi kalau ada kita lagi makan, misalkan kalau ada teman di samping kita tidak makan, hendaknya kita menawari apa yang kita makan. Ya, ya, jadi itu tadi ya, itu ada perilaku ya, di mana orang tersebut sedang makan. Nah, ketika ada teman atau orang di sampingnya yang tidak makan, maka kita sebagai orang yang mencerminkan iman kepada malaikat adalah kita menawari ya, menawarkan makanan yang kita makan, jangan hanya dimakan sendiri. Yang lainnya kaitannya dengan video yang sudah Bunur sampaikan tadi. Saya, Bu. Video tadi menampilkan ketika ulangan ibu saya menyontek, menurut saya perbuatan tersebut tidak benar karena perbuatan
Ibu. Video tadi memperlihatkan seseorang yang sedang melakukan tadarus atau membaca terhadap Al-Quran. Karena membaca Al-Quran merupakan salah satu ciri orang yang cinta Al-Quran, dan pahala orang yang membaca Al-Quran sangat besar dan bisa memberikan syafaat kepada pembacanya besok pada hari akhir. Tanggapan dari Mbak Vera yaitu tentang perilaku ya yang mencerminkan iman kepada malaikat, yaitu orang yang sedang membaca Al-Quran. Mungkin ada lagi? Saya Ya. video tadi menunjukkan menghidupkan orang yang sedang berjalan-jalan. Dan merupakan perilaku yang lebih mencerminkan iman kepada malaikat. Bagi orang yang beriman kepada malaikat, jangan sampai kita mengambil barang yang kita bisa. Walaupun dalam keadaan kekurangan, kita harus berusaha untuk mendapatkan rezeki dengan jalan yang benar. Ya. Jadi di video tadi juga menggambarkan ya orang yang belum mencerminkan iman kepada malaikat itu dengan melakukan pencurian ya atau mencopet Nah, tadi kalian sudah lihat ya ada orang yang ketok benda ya terus kemudian mengambil dompet dari orang yang dipegang tadi. Nah ini ada beberapa gambar ya. Nah ini ada gambar ya yang menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Nah ini ya. Nah terus yang di bawah ini itu adalah contoh gambar yang tidak mencerminkan perilaku iman kepada malaikat. Nah ini ada 3 gambar yang perilaku yang belum mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Nah selanjutnya ya dari gambar-gambar yang ibu tampilkan ya, mulai dari gambar yang pertama ya, yaitu contoh gambar yang menunjukkan perilaku orang yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Nah gambar yang pertama itu gambar apa anak? Gambar apa? Ya, gambar orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Nah ini sholat itu kan sebagai seorang muslim itu kan punya wajib ya, terutama untuk sholat 5 waktu ya. Gambar orang yang sedang mengaji ya. Orang yang bisa membaca Al-Quran kalau tidak disamakan maka akan rugi. Gambar yang ketiga kaitannya dengan contoh perilaku iman kepada malaikat atau malaikat. Gambar apa? Polisi sedang orang yang kecelakaan. Polisi sedang menolong orang yang sedang kecelakaan. Ya, tadi contoh-contoh ya perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Nah selanjutnya ini ya gambar-gambar yang tidak mencerminkan perilaku iman kepada malaikat. Yang pertama itu adalah gambar apa? Jadi gambar apa? Gambar apa? Itu? Ya, betul ya. Ini adalah gambar orang yang sedang mencontek pada saat ulangan. Pada saat ulangan, kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus ya harus apa? Belajar. Yang selanjutnya ya gambar yang kedua. Ini gambar apa anak-anak? Orang yang sedang mencopet. Ya, orang yang sedang mencopet. Nah, ini juga tadi merupakan perilaku yang belum mencerminkan iman kepada anak-anak. Dari gambar-gambar ya yang sudah ibu tayangkan ya mungkin ada pertanyaan ya, silakan kalau ada pertanyaan ya kaitannya dengan gambar-gambar yang sudah ibu tampilkan tadi. Siapa? Saya Bu. Ya. Kenapa ketika ulangan ada sebagian siswa yang sering meninggal? Ya kenapa ya masih ada sebagian siswa yang menyukai pada saat ulangan. Kemudian ada lagi pertanyaan ya. Ya jadi apa yang kita lakukan ketika kita melihat
dari pertanyaan-pertanyaan ya yang sudah kalian utarakan, kalian sampaikan. Silakan ya untuk membuat kelompok. Ya, untuk membuat kelompok di mana tiap-tiap kelompok nanti akan ada suatu permasalahan ya yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman kalian tadi. Ya, silakan untuk dibuat kelompok dulu. Ya. Ya, silakan ya untuk referensinya bisa kalian mencari di buku ya, paket atau kalian bisa browsing. Diskusinya sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, silakan tiap-tiap kelompok untuk mewakili maju mempresentasikan hasil diskusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah kalian selesaikan. Ya, dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mau mewakili? Yang maju ya, Mas Fadil ya, silakan. Coba untuk yang kelompok 1, 2 ya diperhatikan, nanti kalau ada tanggapan. Diskusi kelompok kami. Apabila melihat ada orang yang sedang mencuri, maka yang akan kami lakukan adalah 1. Menangkap pencuri tersebut. 2. Menasihati bahwa pencuri itu perbuatan tidak baik dan berdosa, serta memberikan gambaran tentang dampak negatif apabila mencuri barang bermoral lain. 3. Menyuruh untuk mengembalikan barang yang dicurinya. 4. Bila si pencuri tidak mau mendengarkan saran kita dan tidak mau mengembalikan barang yang dicurinya, maka salah satu solusinya adalah dengan menyerahkan pencuri tersebut ke pihak yang berwajib. Sekian dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dia, tepuk tangan. Yang lain mau memberikan tanggapan dari kelompok 1, silakan. Oh ya, silakan. Dari kelompok 3 mau berikan tanggapan ya, silakan. Dari permasalahan kelompok 1 ini, sebagai seorang muslim, kita akan mendoakan pencuri agar kembali ke jalan Allah serta tidak mengulangi perbuatannya. Ya, betul. Ya, dari tanggapan dari kelompok 3. Selanjutnya silakan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Solusi dari permasalahan mengenai bila ada teman ketika ulang masalah menteng adalah solusinya yang pertama, saya akan menunjuknya bahwa perbuatannya termasuk perbuatan dosa. Selanjutnya terus menasihati supaya dia rajin belajar sehingga akan mendapatkan nilai yang baik, serta menyadarkan dia kalau mengikat guru akan menjadikan tidak sukses. Jika teman kita dinasihati tidak mau dan terus selalu menyontek saat ulangan, maka akan saya lakukan kepada wali kelas atau BT supaya ditindaklanjuti sehingga menjadikan orang tersebut menyadari tentang perbuatannya yang salah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kalau ada
guru, bunda atau orang tuanya hendaknya beritahu agar mengetahui apa yang sudah harus dilakukan anaknya ketika anaknya sedang ulangan, sehingga orang tua sudah ikut serta dalam mendidik anaknya dengan benar agar terbiasa dengan perilaku yang baik. Ya, bagus ya. Berapa dari 21 yang diwakili oleh Mas Adin. Anak-anak, sebelum pelajaran ini kita tutup ya, marilah pelajaran ini kita simpulkan. Mungkin dari kalian ya ada yang mau menyimpulkan, ya, silakan. Tentang materi iman kepada malaikat Allah adalah bahwa beriman kepada malaikat merupakan kepentingan yang kedua. Beriman kepada malaikat punya wajib. Tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat adalah senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya, itu tadi ya kesimpulan ya dari saya ya. Jadi pada intinya ya materi tentang materi iman kepada malaikat yang sudah kita pelajari ini ya, bahwasanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dapat senantiasa mempercayai atau mengimani dengan adanya iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Karena kita sebagai orang muslim apabila kita itu tidak mempercayai dengan adanya iman kepada malaikat-malaikat Allah, maka kita dihukumi sebagai orang kafir. Nah, selanjutnya ya, selain itu kita melakukan ya perbuatan-perbuatan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Kenapa? Karena setiap yang kita lakukan, setiap yang kita perbuat itu senantiasa diawasi, senantiasa dicatat oleh malaikat Allah. Siapa yang mencatat amal kita? Siapa? Yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid ya. Selanjutnya ya anak-anak ya, jangan sampai ya kita sebagai orang yang beriman ya itu senantiasa menyimpang perilaku kita dari ajaran-ajaran yang sudah diperlihatkan oleh Allah ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan kita harus berhati-hati ya, kita harus berpikir terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan nanti akan berdampak baik atau tidak. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.